Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktalia Nurdiamanda, NIM 2281080033. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2B. Ini. Baik, di sini saya akan membacakan kitab Talimut Talim yang berjudul Faslun fil Istifadati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal, fil istifadati, tentang mencari faedah, wayam bagi, dan sebaiknya, ayakuna, untuk menjadi, thalibul ilmi, mencari ilmu, mustafidan, selain meminta faidah, fikul di waktu, di setiap waktunya, hatta yasula, sehingga bisa mendapatkan, lahu, baginya, al-fadlu, keutamaan, wa tariqul istifadati, dan cara untuk meminta faidah, ayakuna, hendaklah, ma'ahu, beserta pelajar, fikul di waktu, di setiap waktu, mihbarotun, alat tulis, hatta, sehingga, yaktuba, menulis, ma, sesuatu, yasma'u, yang didengar, minal fawaidi al-ilmiyati, dari faidah-faidah ilmu. Tidak dikatakan, man, barang siapa, hafidha, yang menghafal, farro, maka akan hilang, waman, dan barang siapa, kataba, menulis, hay'an, sesuatu, koro, maka akan abadi. Wakil, dan dikatakan, al ilmu, ilmu itu, ma, sesuatu, yukhodu, yang diambil, min afahir rijali, dan dengan lisan para ulama, li'annahum, karena mereka, yahfaduna, menghafalkan, ahsana, dengan sebaik-baiknya, ma, sesuatu, yasma'una, yang didengarnya, wayakuluna, dan mendapatkan, ahsana, dengan sebaik-baiknya, ma, sesuatu, yahfaduna, yang dihafalkannya. Nah, kita sebagai seorang mahasiswa yang sedang mencari ilmu setiap hari, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kita sebagai seorang yang sedang mencari ilmu harus diperhatikan setiap harinya. Misalnya, selalu membawa alat tulis seperti pulpen, pensil, buku tulis. Karena apa? Karena suatu ilmu yang dihafal suatu saat akan mudah lupa, tetapi ketika ilmu yang ditulis, insya Allah akan abadi. Karena ketika kita lupa dengan ilmu tersebut, kita tinggal melihat tulisan kita kembali, kita memahaminya kembali, mengulanginya kembali, dan menghafalkannya kembali. Insya Allah akan mengingatkannya kembali. Nah, ada orang yang berkata, ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut orang-orang yang pandai, karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Nah, wasami'tu, dan aku telah mendengar, Asyaihal Ustadz Zainal Islami, kepada Syekh Ustadz Zainal Islam al-ma'ruf, yang terkenal, bil adi bil muhtari, dan dengan sastrawan terpilih, yaqulu, berkata, qala, telah berkata, Hilal bin Yasarin doa itu, aku telah melihat Hilal bin Yasar an-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, li ashabihi, pada sahabat-sahabatnya, hay'an, sesuatu, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, a'id, ulangi, lima, untukku, ultalahum, sesuatu yang kamu katakan kepada mereka. Fakolali, dan beliau berkata kepadaku, hal, apakah, ma'aka, bersamamu, ihbarotun, alat tulis. Fakultu, dan aku berkata, ma'i, tidak ada bersamaku, ihbarotun, alat tulis. Fakola, dan telah bersabda, An-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufariki, jangan kamu pisahkan, al-mihbarota, alat tulis, fa innal khaira, karena kebaikan, fiha, padanya, wa fi ahliha, pada yang memakainya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nah, Hilal bin Yasar berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah. Lalu Hilal berkata, ya Rasul, sudilah engkau Tuhan mengulangi apa yang engkau katakan kepada kami. Nah, kemudian Nabi bersabda, apakah kamu membawa sebuah tinta? Lalu Nabi berkata, apakah kamu membawa sebuah tinta? Nah, Hilal pun menjawab, tidak ya Rasulullah. Nah, lalu Nabi bersabda lagi, wahai Hilal, janganlah kamu tinggalkan sebuah pena, karena di dalamnya ada sebuah kebaikan, dan bagi orang yang memilikinya hingga hari kiamat. Nah, jadi kita jangan lupa selalu membawa pulpen atau pena di setiap harinya, karena kata Rasulullah pun, itu ada sebuah kebaikan di dalam dirinya, ataupun bagi orang yang memilikinya dan orang yang selalu membawanya.
sampai hari kiamat. Lanjut, wawasoh dan berwasiat as-sodru syahidu Husamuddin, yaitu sodru syahid Husamuddin ibnahu kepada anaknya Syamsaddini yang bernama Syamsuddin, antahfadhu untuk menghafal kulla yaumin setiap hari, syai'an sesuatu, yasiron yang sedikit, minal ilmi dari ilmu, wal hikmati dan hikmah, fa innahu yasirun karena hal itu mudah, wa an qaribin dan dalam waktu dekat, yakunu katsiron akan menjadi banyak, washtaro dan telah membeli Isa bin Yusufa, Syekh Isam bin Yusuf, kolaman sebuah pulpen bidinarin dengan harga 1 dinar, liyaktuba untuk menulis sesuatu yang semau yang didengarnya, fil hali seketika itu, fal umru qasirun umur pendek, wal ilmu dan ilmu itu kasirun banyak, fayam bagi maka sebaiknya alla yudai'a untuk tidak menyia-nyiakan al awqata beberapa waktu, wasaati dan beberapa masa atau kesempatan, wayak tanima dan perhatikan al-layaliya waktu malam, wal khalawati dan tempat yang sepi. An Yahya bin Mu'adzir Razi, diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'adzir Razi, annahu qala, beliau berkata, al-lailu waktu malam itu tawilun panjang, fala tuqashirhu jangan kau perpendek, bimana mika dengan tidurmu, wan naharu dan waktu siang itu mudiun bercahaya, fala maka jangan tukadirhu dikeruhkan, bi asamika dengan dosa-dosamu. Nah, Syadru Syahid Husam berpesan kepada putranya yang bernama Syamsuddin supaya menghafal sedikit demi sedikit ilmu pengetahuannya, karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari yang sedikit. Karena pepatah berkata, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, Isham bin Yusuf pernah membeli pena seharga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar sewaktu ngaji, karena ia pun sudah tahu bahwa umur itu sangat pendek, tetapi ilmu itu sangat panjang. Oleh karena itu, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu sesaat pun. Dia gunakan waktu malam untuk mendalami ilmu agama. Nah, jadi ketika kita mempunyai waktu yang sangat panjang, kita gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan kita sia-siakan, karena waktu itu sangat pendek. Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata, malam itu amat sangat panjang, maka jangan kamu habiskan untuk tidur. Nah, siang hari itu terang benderang, jangan kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Lanjut, wayambaki dan sebaiknya ayah tanima untuk memperhatikan asyuyukha guru, wayastafidu dan melihat faedah minhum dari mereka, walaisa dan tidak ada kullu setiap sesuatu fata yang telah lewat yudroku akan kembali didapatkan kama qala bagaimana yang dikatakan ustadzuna oleh guru kami Syekhul Islami rahimallahu, yaitu Syekh Islam rahimallahu, fi masyakhatihi dalam kitab masyayid, kam min syaikhin berapa banyak dari guru kabirin yang besar, fil ilmi dalam ilmu, wal fadli dan keutamaan, adraktuhu yang akan didapatkan, wama dan wamastakbartuhu akan tidak menjadikan pelajaran, wa aqulu dan akan berkata ala hadzal fauti atas ketertinggalan ini, musyian berbentuk hadzal baita sebuah syair, syiarun syair, lahfan pengalaman, ala atas fauti hilangnya, at-talaki mendapatkan ilmu, lahfan sungguh menyesal, ma tidak ada, kulu ma setiap sesuatu, fata yang terlambat, wayafna dan yang punah, yulfa dan akan tergantikan. Ola Aliun telah berkata Sayyidina Ali karamallahu wajha, idza kunta apabila kamu fi amrin pada satu perkara, fakun fihi maka tetaplah di dalamnya, wakafa dan cukuplah bil i'radi dengan berpaling an ilmillahi dari ilmu Allah Ta'ala, khizyan sungguh kehinaan, wa khosaron dan kerugian, wa khosaron dan kerugian, wasta'id dan meminta wa khosaron dan kerugian, wasta'id dan mintalah perlindungan billahi kepada Allah minhu dari hal itu, lailan malam hari, wa naharan dan siang hari. Nah, jadi kita sebagai
Orang yang sedang mencari ilmu harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama maupun guru. Gunakan untuk menimba pengetahuan dari mereka, karena kesempatan yang baik apabila telah hilang tidak akan bisa dijumpai lagi. Sebagaimana yang dikatakan Ustaz Syekhul Islam dalam kitab Masyaihnya, banyak sekali guru besar yang luas ilmu dan keutamaannya yang pernah aku jumpai. Namun, aku tak memperoleh kebaikan dari mereka. Atas keteladanan ini, aku gubah sebuah syair. Oh, sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan ini atas kelengahannya. Setiap sesuatu yang telah hilang tak akan bisa dijumpai lagi. Nah, Sayyidina Ali juga berkata, bila bila kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah dalamnya, karena kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu Allah, maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam dan siang hari. Lanjut, wala buddha dan diharuskan itu alibil ilmi bagi pencari ilmu min tahamuli menahan al masyakoti kesulitan wal madalati dan kehinaan fi talabil ilmi pada masa pencari ilmu wat tamaluki dan mencari perhatian madmumun adalah hal tercela illa kecuali fi talabil ilmi dalam mencari ilmu fa innahu karena hal itu la buddha diharuskan lahu baginya minat tamaluki dari mencari perhatian lil ustadzi kepada guru wasyurakai dan teman wagoirihim dan selainnya atau sebagainya lil istifadati dari mereka. Kila dikatakan al ilmu ilmu itu izun adalah kemuliaan ladzulla tidak ada kehinaan fihi di dalamnya la yudroku tidak bisa didapatkan illa kecuali bidulin dengan kehinaan la izza fihi yang tidak ada kemuliaan dalamnya. Qala al-qailu telah berkata seseorang arolaka padamu nafsan sebuah jiwa tashtahi yang berambisi antu izzaha untuk menjadi mulia falasta maka tidak dapat karena lul izza mendapatkan kemuliaan hatta sehingga tuzillaha kamu menghina dirimu. Nah, para penuntut ilmu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika sedang mencari ilmu. Tamaluk itu tercela kecuali dalam urusan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya guru, teman-teman, dan sebagainya. Ada yang berkata ilmu itu luhur, tiada hina padanya, namun ilmu tak bisa didapat kecuali dengan meraihnya atau merendah. Penyair berkata, aku tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang mulia, namun kamu tak akan memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan diri sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.